Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 28 November 2020. Kemarin saya ketemu sama yang bawa Grab, ibu-ibu usianya di atas 60 tahun. Udah punya cucu, luar biasa semangatnya. Pesan dia, "Pak, saat ini berat banget, tapi alhamdulillah masyarakat Indonesia bisa nggak ketakutan. Dan kita tahu sudah 500.000 lebih yang kena COVID, yang meninggal pun di atas 16.000. Tetapi semoga ini tidak terus bertambah." Pagi tadi di Kompas tuh, koran yang udah saya baca dari saya sejak usia 9 tahun kali ya, kelas 3 SD. Berarti udah hampir 50 tahun saya baca koran itu, menyampaikan bahwa rumah sakit hampir penuh di mana-mana. Mudah-mudahan koran ini tetap objektif, tetap fokus kepada hati nurani rakyat gitu kan. Apa yang penting yang harus disampaikan, tidak masuk di politiking, tidak masuk di perebutan kekuasaan atau power struggle, tapi benar-benar fokus di suara hati nurani rakyat, sehingga negeri ini kalau dengar hati nurani rakyat, insya Allah akan makin baik setiap harinya. Kembali ke yang disampaikan ibu-ibu itu, mari kita renungkan dalam-dalam gitu kan. Ketika dia bilang hari-hari ini benar-benar sulit Pak, sulit luar biasa. Tetapi kita tidak boleh menyerah dan kita harus terus bergerak untuk kehidupan ini gitu kan. Jadi ini luar biasa banget nih, ibu-ibu 60 tahun lebih masih bawa Grab, masih jalan gitu kan, dengan bersemangat dan berhati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya paham apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa, saya cuma baca di media sebetulnya, jangan berlebihanlah mengusut soal Edi Prabowo gitu kan untuk KPK. Jadi maksudnya mungkin jangan dipolitisir gitu kan. Jadi penegakan hukum aja lah, semata-mata yang jadi fokus gitu kan. Nah, tetapi pernyataan itu ketika saya baca di dalam kerangka Pak Luhut sebagai orang kuat hari-hari ini di negeri ini, itu bisa berbahaya gitu kan. Kesannya bisa yang ini cukup gitu kan, baiknya yang ini gitu kan. Walaupun belum tentu juga persepsi masyarakat seperti itu gitu kan. Tapi itulah masyarakat kita. Nah, yang saya maksudkan adalah sebetulnya saran kepada beliau gitu kan. Dengan melihat situasi ini justru karena beliau juga bilang, Pak Luhut maksud saya bilang, investasi itu penting banget untuk negeri ini, maka pemberantasan korupsi ini sebaiknya memang makin ditegakkan gitu, supaya orang memang benar-benar cepat berjalan kalau pengen investasi di Indonesia dan ada untungnya gitu kan, tidak diganggu oleh banyak birokrat yang sedih saja gitu kalau baca ada sepeda, ada jam tangan, ada yang begitu-begitu yang dibesarin gitu kan. Walaupun yang sebetulnya rame sebelumnya kan bahwa perusahaan-perusahaan yang mendadak trending gara-gara ada sahamnya orang-orang penting ikutan dalam bisnis benih lobster ini gitu kan. Itu kan rame saja gitu. Di benar enggaknya tentu nanti penegakan hukum yang akan berbicara, tetapi masyarakat melihat bahwa negeri ini ya begitu gitu dikelola. Kan baru jadi menterinya juga 1 tahun, kemudian juga udah rame kayak begitu gitu kan. Sayang aja gitu kan orang-orang di daerah yang berjuang, yang idealis gitu. Terus kemudian hari-hari ini kan menjelang tanggal 9 Desember, ini pasti berpengaruh besar nih ke daerah, dan itu pasti dimanfaatkan karena korupsi itu memang
problem buat masyarakat Indonesia saat ini gitu kan. Jadi KPK bisa nangkep satu menteri eh, yang petinggi partai, kemudian satu wali kota ya di Cimahi juga yang anggota partai. Saya kira itu memang menjadi eh, sesuatu hal yang perlu dipikirkan jauh itu untuk masyarakat dalam kerangka situasi hari-hari ini ke depan gitu kan. Jadi kedua partai itu pasti juga nggak nyuruh lah, nggak bakal nyuruh kadernya begitu gitu kan. Masa partai minta kadernya untuk korupsi, kan pasti enggak lah. Tetapi faktanya kejadian. Apakah menjelang tanggal 9 itu akan kejadian lagi gitu kan, OTT di berbagai kota, ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau saya sih harapannya ya sejak dulu awal-awal digerakkan anti korupsi lintas perguruan tinggi ya memang sederhana saja. Jadi secara bertahap, secara sopan santun, secara perilaku budaya, secara pendidikan dan kesadaran, ya pelan-pelan semoga korupsi itu ditinggalkan. Jadi bukan jadi sesuatu yang harus gegap gempita pemberantasan, tapi ditinggalkan. Kalau saya sih berpikirnya ditinggalkan dan masyarakat itu bertransformasi menjadi lebih baik. Hanya kenyataan sekarang para koruptor dipotongin masa hukumannya dan korupsi tetap terjadi, itu juga menginspirasi kawan-kawan ya yang cinta terhadap negeri ini gitu kan, dengan apa adanya. Artinya dia nggak pengen jadi pejabat, dia nggak pengen juga dapetin order atau usaha dari pemerintah gitu, karena mereka usaha sendiri aja. Mereka bilangnya gini, Kang, bilangin deh sama teman-teman Akang yang hari-hari ini ada di elit gitu, yang ya megang amanah, berkuasa. Itu kalau koruptor itu dihukum, pengadilannya lama, terus kemudian juga nanti di penjaranya lama, negara harus bayarin gitu kan. Idenya dia, udah taruh aja di Monas, dijagain, boleh dimaki-maki dan diludahin. Waduh, saya bilang kejam juga, masa orang diludahin, biar kapok kan katanya, taruh di situ koruptor-koruptor yang sekian miliar itu, nanti biar dicaci maki sama orang yang dirugikannya itu kan, habis itu diludahin gitu. Tapi jangan dipukul, jangan diapa. Maksudnya kan itu tidak menyakiti gitu kan, tapi biar dia kapok sih. Saya ketawa, tapi saya bilang aduh, idenya ngeri banget gitu kan. Tapi saya kira mungkin itu kemarahan masyarakat ya, yang kerjanya benar gitu, pengen negeri ini maju gitu kan. Kan kalau semua dimudahkan kan bisa lebih baik lah. Jadi ada cerita juga nih, cerita yang sederhana ceritanya. Sederhana banget ceritanya. Ada temen gitu kan, ya suka nolong orang lah, nolong orang. Terus kemudian dia nawarin tanah gitu kan, tanahnya 11 hektar. Ya dia bilang sih, Kang, kalau ada rezeki ya lumayan lah, tapi intinya sih dia pengen nolong aja gitu kan. Ya karena dia semangat, ya ayo aja sih bilang, kita bolak-balik lah ke Bekasi sana gitu kan. Terus lihat tanahnya gitu kan. Tanahnya ternyata sudah dijaminkan di bank karena sudah sertifikat hak milik, artinya bener kan tanahnya. Lalu dia pun dari provinsi yang jauh gitu kan datang ke Jakarta, padahal suaminya lagi sakit. Datang lihat juga tanahnya, dicek apa segala macam. Singkat cerita, dia dan pembelinya, calon pembeli maksudnya, merasa cocok gitu kan. Ya udah kalau gitu kita cek dulu deh ke BPN bareng-bareng. Begitu dicek ke BPN, padahal ada salah satu institusi lah ya di negeri ini itu, tapi dia kan cuman pengen nemenin doang gitu kan, supaya ketolong lah saudaranya yang sakit itu. Nah, mulailah si petugas itu cerita gitu kan di bidang pertahanan itu.
bahwa benar tanahnya sudah sertifikat hak milik tapi udah lama katanya, jadi harus diukur lagi. Kemudian di situ tuh ada SIPPT perusahaan, jadi harus dicek kirinya siapa, kanannya siapa, utaranya siapa, selatannya siapa gitu kan, barat dan timurnya siapa. Lalu dia ceritalah bahwa ini harus diiniin, diituin, dikumpulin orang dan yang lain-lain. Karena melihat prosesnya turbulen seperti itu, calon pembeli diem aja. Nah, singkat cerita, setelah keluar dari ruangan itu, calon pembeli bener-bener ragu gitu kan, karena dia sendiri punya developer di situ gitu kan, dia memang membangun. Nah, karena terjadi keraguan yang luar biasa, orang pada bingung, akhirnya ngobrol lah gitu kan, ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya si petugas ini datang ke BPN gitu kan, nanya, bro itu kemarin ini gimana begini gitu kan, yang tanah ini. Oh iya pak, begini begitu, begitu disampaikan itu punya saudara saya, kasihan lagi sakit. Waduh gitu pak ya. Waduh, kenapa bapak nggak bilang dari sebelumnya katanya. Ya itulah katanya, kita kan saling menghormati, jadi saya juga pengen tahu apa adanya aja. Waduh pak, udahlah kalau bisa diulang lagi pertemuannya. Nah, sebetulnya kenapa nggak ketika di awal saja gitu kan ngomong apa adanya. Singkat cerita, transaksinya tidak jadi gitu kan, jadi yang sakit ya tetap sakit. Ya saya bicara begini, saya juga minta maaf gitu kan, orang udah jauh datang ke Jakarta pakai ongkos sendiri. Saya dengan kawan tuh pengen nolong aja gitu kan, artinya ya kalau ada rezekinya dia bisa berobat. Ternyata kejadiannya begitu gitu kan, jadi saya sampaikan seperti ini, tolong aparat negara tuh nggak boleh kayak gini gitu kan. Jadi ya mungkin maksudnya canda atau apa gitu, lu ngerti lah kali apa gimana gitu kan. Tapi akibat itu nggak jadi, transaksinya nggak jadi. Dan yang paling parah itu malah orang lagi sakit, lagi di rumah sakit, ngeluarin uang buat balik. Dan ya sedih gitu kan, kasihan orang mau berobat. Kejadian seperti ini saya sih lihatnya baru sekali ini gitu kan. Kalau cerita sih banyak lah, maksudnya banyak itu termasuk juga ada seorang ibu-ibu yang suaminya pejuang gitu kan, tanahnya belinya lama, terus tiba-tiba keluar sertifikat. Nah, digugat sama dia ke pengadilan. Ya, menurut dia sih bener tanahnya dia. Tetapi yang di pengadilan itu dipersoalkan bukan soal tanahnya dia, tapi soal kenapa telat ngaduinnya gitu kan, jadi kadaluarsa. Ibu-ibu tuh kalah dan hampir kehilangan tanahnya. Pertanyaannya, itulah keadaan hari ini di negeri ini gitu kan. Jadi bukan kebenaran dan keadilan yang kalau terjadi seperti ini gitu kan, tapi ini soal menang kalah. Banyak aturan-aturan, pasal-pasal yang mungkin niatnya baik gitu ya, tapi kebenaran dan keadilan itu jadi jauh gitu dan jadi main-mainan. Dia nangis bikin video, saya juga dengan Pak Tarman udah telepon sama dia, telepon kasih tahu lah. Ya kita hanya bisa memberikan gambaran supaya sederhananya kalau memang dia benar, memang punyanya dia gitu kan, ya mudah-mudahan balik ke dia gitu kan. Jadi bukan soal bagaimana orang mensiasati di proses pengadilannya gitu kan, karena pinter, jago, tahu pasal, tahu cara gitu kan, sehingga yang benar bisa dikalahin. Kami sih di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia sederhana mikirnya gitu kan, kalau yang benar ya benar aja, yang hak ya hak gitu kan, nggak berpikir rumit-rumit. Nah, di dalam kerangka itu, ini kan sebetulnya semua diharapkan berjalan untuk kebaikan negeri ini, kebaikan bangsa ini. Nah, maka saya sih ingin menyemangati gitu kan, dan sekaligus juga saya ingin berterima kasih gitu kan, walaupun sebelumnya saya merasa nih orang ngapain sih gitu kan, maksudnya ngapain sih, saya nggak pernah ngerti gitu kan, mereka nih punya alasan
yang kuat bolak-balik terus gitu kan, ke sana kemari, yang menurut saya juga menghabiskan hartanya mereka sendiri gitu. Karena kalau dilihat-lihat sebenarnya banyak benar yang mereka keluarkan gitu kan, dengan sesuatu yang belum tentu mereka dapat. Tetapi saya di kemudian hari melihat kesungguhan dan ketangguhan mereka-mereka, para korban perampasan tanah ini, saya salut dan saya hormat. Kenapa saya salut dan saya hormat? Karena di dalam perjalanan itu, yang korban-korban, benar-benar korban itu yang dirampas, mereka menyatakan bahwa ini hak mereka, beli dengan keringatnya sendiri. Dan kalau mereka tidak pernah memperjuangkan ini, Indonesia sebagai sebuah negeri yang sangat besar dan kaya raya, itu nggak bakalan pernah sadar bahwa ada perampasan tanah terhadap masyarakat di negeri ini. Saya kaget jujur. Dan saya makin kesini makin melihat justru korban-korban perampasan tanah ini sebetulnya mereka-mereka ini para pahlawan yang nggak pernah dan nggak akan pernah dikasih gelar pahlawan. Karena kan orang berpersepsi, lu kan memperjuangin tanah lu sendiri gitu kan. Even tanah lu ada di antara 600 keluarga di tempat tinggal mereka itu gitu kan. Jadi persepsi banyak orang itu ya mereka memperjuangkan mereka punya sendiri gitu kan. Bukan perjuangan artinya, ya cuman sekedar pengen tanahnya balik gitu kan. Itu yang dikesankan. Malahan yang lebih buruk lagi, karena banyak masyarakat tidak paham antara bedanya sengketa tanah dengan perampasan tanah. Banyak masyarakat menyangka ya lu cari pengacara aja, nggak usah ribut-ribut, lu ke pengadilan gitu kan. Sangat pragmatis gitu kan, jadi kebanyakan orang itu karena nggak paham apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan terhadap mereka-mereka yang dirampas tanahnya ini. Nah, dalam perjalanan saya yang sudah 2,5 tahun ini gitu kan, menemani mereka keliling-keliling, saya pun sering dibilang sama kawan-kawan saya yang lain, kenapa sih Kang nggak fokus aja beresin satu-satu gitu kan, terus kenapa sih mesti diangkat semuanya gitu kan. Kan kalau beresin satu-satu itu kan soal lobby aja, soal adu kuat gitu kan. Saya bilang ke teman-teman saya, soal yang paling mendasar itu perampasan ini nindes, menyengsarakan. Dan kalaupun kita siapapun lah ya, perorangan, kalau nyelesain satu persatu palingan cuman kuat berapa kasus, dan yang terjadi akan jauh lebih banyak lagi gitu kan daripada yang kita mampu tolong. Jadi kalau kita nolong satu gitu kan, satu itu akan ya yang ditolong palingan berapa kasus gitu kan, karena kita punya teman, punya apa, siapapun lah begitu gitu kan. Tapi yang kejadian dirampas di negeri ini yang sedemikian banyak tidak akan pernah terungkap, dan orang nggak bakalan paham gitu kan bahwa ini jahatnya luar biasa, mengerikannya luar biasa, nggak bakalan paham. Jadi pilihan jalan yang saya tempuh itu adalah bagaimana melihat persoalan ini secara sungguh-sungguh dan akar masalahnya apa, baik itu yang ada di birokrasi dan aparat keamanannya, apakah itu oknum, apakah itu akibat peraturan pemerintah, undang-undang, ataupun juga peraturan menteri gitu kan, atau memang hal-hal beginian tuh memang menggiurkan gitu kan, karena ada kickbacknya lah, ada hengki-pengkinya lah yang membuat orang-orang yang terlibatnya tuh menjadi makmur gitu kan, walaupun tidak adil kepada orang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini nggak bakalan keungkap. Jadi kalau kita hanya kasus ya itu tadi gitu kan, atau pengadilan nggak bakalan keungkap. Jadi pilihan yang saya tempuh itu saya mengungkapkan ini dulu gitu kan, karena tujuan yang jauh lebih penting itu adalah mencegah
supaya nggak terjadi lagi gitu kan kepada banyak pihak dengan membangun kesadaran supaya menjaga tanahnya masing-masing dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang, sekaligus juga mensosialisasikan bahaya ini kepada aparat dan mengedukasi aparat supaya mereka ikut menjaga tanah air ini gitu kan. Itu yang saya pilih. Memang jalannya sepi, jalannya berkelok, nanjak, kadang-kadang gelap. Dan saya selalu sampai hari ini terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbinglah kami, jagalah kami, dan bukakan hati-hati para perampas tanah itu. Karena bisa jadi mereka dulu nganggapnya antar di titik tertentu mereka nyerah, gue beli aja gitu kan. Atau juga ada juga yang nakal gitu, nanti juga diem sendiri gitu, ya udah ambil aja lah. Apalagi sering kali terjadi tanah-tanah yang dirampas itu keluar pula gitu kan sertifikatnya yang asli. Nah ini jujur saja, ketika di Pulau Jawa itu masih ada girik zaman dulu, sebelumnya ada egendom, perponding, masih mungkin dan terjadi kenyataannya perampasan tanah itu di berbagai tempat. Nah, saya bicara seperti ini gitu kan, pelan-pelan saya berharap menggugah hati gitu kan. Jangan lupa ya, subscribe, jangan lupa like, jangan lupa kasih komen apa yang terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian soal perampasan tanah ini, soal pemberantasan korupsi gitu kan, termasuk juga soal kalau ada yang pengen pergi ke luar negeri jadi pekerja itu apa kesulitannya gitu kan. Dan soal-soal lain lah ya, yang hal-hal yang kita bisa bahas supaya ada solusinya gitu kan, walaupun kita kan masyarakat dengan masyarakat. Ya balik lagi, jangan lupa ya subscribe lagi tuh tolong, sama kasih komen ya. Nah kembali lagi ke persoalan yang ada di negeri ini gitu kan. Kali ini saya kembali membahas soal perampasan tanah itu. Saya berharap sebetulnya seperti Pak Luhut Panjaitan gitu kan, itu dengar juga gitu, yuk kita diskusi soal perampasan tanah gitu kan. Bapak pasti dikasih masukannya nanti, wah itu mah sengketa gitu kan, sama-sama punya hak milik gitu, ke pengadilan aja pengacara gitu kan. Nah mudah-mudahan Bapak kalau nanti bicara soal perampasan tanah juga Pak Luhut banyak ini yang terbuka gitu kan. Bapak kan posisinya strategis banget gitu. Apalagi kalau Pak Jokowi gitu kan, wah bahas perampasan tanah. Dan Pak Jokowi mengulang rapat koordinasi terbatas kabinet tanggal 3 Mei 2019 itu kan, bahwa semakin tegas memimpin langsung bahwa perampasan tanah ini harus dibereskan gitu kan. Itu keren banget Pak. Dan semoga Bapak menjadi makin yakin beda itu namanya perampasan tanah dengan sengketa itu. Dan saya makin, mohon maaf ini, makin pengen tahu gitu, sekaligus juga bertanya-tanya, kenapa sih kata perampasan tanah itu dihindari, land grabbing itu dihindari. Seakan-akan lebih dibahas itu sengketa gitu kan. Padahal kalau sengketa mah ya biasa aja gitu kan, sama-sama punya hak gitu kan. Nah, perampasan tanah ini gitu kan yang benar-benar menyakitkan, yang itu yang saya kira harus segera makin difokusin untuk diselesaikan. Kemudian juga Pak Ma'ruf Amin itu kan, mudah-mudahan beliau sampai juga nih ke telinga beliau soal perampasan tanah ini, sehingga menggedor nuraninya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu kan, supaya beliau juga muncul di hadapan publik agar soal perampasan tanah ini bisa diselesaikan, karena beliau kan seorang kiai yang pasti sangat mencintai keadilan gitu dan kemanusiaan. Semoga, mari kita doa gitu kan. Nah, kembali ke soal perampasan tanah ini, saya jadi melihat itu kan, apakah itu Robert Sujasmin, kemudian juga Anis Ricahyani,
Rusli Wahyudi, Supardi Kendi, Ibu Tri gitu kan, kemudian Petri, Agusni, warga Kirai yang banyak itu, kemudian Panugroho gitu kan, termasuk Sami di Bandung, Julfikar di Tabalong gitu kan, kemudian juga Bu Yolanda di Manado yang kakeknya juga pejuang, kemudian juga dan banyak banget, ada Pak Hari di Bandung gitu kan, dan banyak sekali, termasuk yang sekarang sedang rame ini kan di Teluk Naga gitu, itu kan dibahas di TV One, ada orang punya sekian hektar namanya pribadi gitu kan, iya nggak dibongkar juga gitu, lucu tuh. Bapak Sofyan Jalil gitu kan, kenapa Bapak kok udah dimuat di banyak pihak tuh, apakah kasus Cakung gitu kan, apakah tol di apa namanya di Tangerang gitu kan, dan berbagai daerah, kok Bapak kayaknya malahan melihat rada beda nih dengan persepsi banyak orang itu. Jadi ini mudah-mudahan jadi topik bahasan yang menarik gitu kan. Kenapa Pak Sofyan Jalil tidak juga peka terhadap perampasan tanah dan terus berputar-putar seakan-akan semua itu hanya sengketa gitu kan. Padahal sengketa itu beda betul Pak Sofyan Jalil dengan perampasan tanah gitu kan. Dan kemarin Pak Sofyan Jalil beberapa kali mencoba masuk media gitu, ternyata beritanya tidak viral, tidak booming, tidak tren gitu kan, karena ada pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa kok benar seperti itu gitu kan, kok tuh bingung gitu kan, benar seperti itu, pertanyaan gitu kan kepada Bapak Sofyan Jalil gitu kan. Jadi semoga Ketua Iluni UI yang pernah kita banggakan ini segera peka lah melihat persoalan-persoalan ini gitu kan. Jadi sedih lah kalau Bapak nggak juga peka gitu kan, malahan Bapak menyampaikan disinformasi gitu kan ke Hairul, padahal Hairul menyampaikan apa yang adanya gitu kan. Nah, kembali lagi ke persoalan perampasan tanah ini juga sama dengan cerita para pejabat gitu kan, yang kesan gue ini yang berkuasa, gue ini yang menentuin lu tuh mau apa gitu kan. Jangan begitulah Pak, sedih lah kalau pemimpin gagah gitu kan seperti itu terus ditangkap lagi sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan begitu. Tapi hari Sabtu ini bicara seperti ini gitu kan, itu di dalam kerangka supaya kita semua benar-benar cinta sama negeri ini dan menjaga gitu kan, supaya negeri ini tuh tetap aman, tetap terjaga. Dan mungkin nih mohon saran juga nih, mohon pendapat juga dari seluruh netizen yang dengar dan baca pikiran saya, kemudian juga kan tadi itu soal korupsi gitu kan, soal yang udah ditangkap gitu kan, tapi Pak Luhut bilang jangan berlebihan lah gitu kan. Kemudian nih soal perampasan tanah juga saya bilang sih korban-korbannya harusnya dijadiin pahlawan tuh, artinya dicatat di dalam negeri ini sebagai sebuah sejarah itu, bahwa mereka inilah yang memperjuangkan tanah air di era modern ini gitu kan, dengan nasibnya mereka yang disengsarakan, sehingga mereka melawan dan mereka nunjukin sama rakyat Indonesia gitu kan, bahwa perampasan tanah itu luar biasa menyengsarakan dan luar biasa bahayanya.
Mereka bilang kalau hari ini tanah kami dirampas, besok tanah ibu bapak dirampas semua. Dan suatu hari negeri ini akan hilang kedaulatannya karena sudah dikuasai oleh yang melakukan perampasan-perampasan tanah itu. Saya ulang lagi, hari ini tanah kami yang dirampas, besok lusa bisa juga tanah bapak dan ibu serta cucu-cucu bapak ibu di manapun berada. Suatu hari bukan tidak mungkin bahwa negeri ini tanahnya sudah dikuasai oleh para perampas tanah itu, sehingga kedaulatan negeri ini sudah tidak ada lagi. Itu tolong dicatat dan tolong diingat-ingat, sehingga Anda semua menjaga tanah-tanah milik Anda, menjaga tanah air ini sehingga kedaulatan tidak hilang. Nah, kembali ke yang ingin disampaikan saat ini gitu kan. Ini nyambung banget yang tadi itu cerita korupsi, perampasan tanah dan cerita birokrasi dan yang lain-lain. Kami ini juga minggu lalu datang ke DJKN, Kementerian Keuangan, hari Senin. Kita sedih banget, pengen nganterin surat, pengen ngomong sebentar untuk menyampaikan, Pak, ini ada undangan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk Pak Dirjen atau Pak Direktur gitu kan. Karena menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu setelah diundang berapa kali nggak datang tuh orang Kementerian Keuangan. Saya sih khawatir salah lagi tuh, mereka nganggapnya ini persoalan hukumnya gitu kan, sehingga dikasih lagi ke Biro Hukum. Hukum sama hukum biasa bebelit tuh, muter aja itu kan. Nah, sehingga nggak datang. Padahal kalau datang kan tinggal bilang nih risalah lelangnya benar, Kementerian Keuangan ngejualnya benar, dan Kementerian Keuangan nggak pernah ngerti sampai hari ini kenapa tanahnya Robert kok bisa diambil oleh pihak lain, sehingga Kementerian Keuangan membuat surat ke BPN Kantah Jakarta Utara, itu tanahnya Robert, lo proses dong, begitu gitu kan. Ini belum datang juga, saya nggak ngerti juga gitu kan, kok penjual ini nggak bertanggung jawab gitu, nggak cepat bereaksi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh institusi yang lainnya gitu. Kita kan ya rakyat ngomong begini aja, dan kita sebetulnya memotivasi supaya ini diperbaiki, karena saya percaya Bu Sri itu baik, bener gitu, dan beliau inilah yang pertama kali mencatat aset-aset negara gitu kan, luar biasa. Kalau soal beda pendapat, misalnya gimana Indonesia supaya keluar dari rejim mengutang, kemudian rejim pajak, tetapi harus belajar dari bagaimana Republik Rakyat Tiongkok bisa maju gitu. Karena tahun 89 siapa yang mau ngasih pinjam ke sana gitu kan, siapa yang bayar pajak gitu kan ketika itu. Tapi dengan kecerdikan dan keluar biasaannya sekarang maju banget. Bahkan sawah pun mungkin gak orang lagi macul begini gitu kan, semua udah pakai teknologi 5G supaya bisa maju gitu kan, dan cepet lah ininya. Nah, itu contoh-contoh yang maju tuh, dan maksud saya cerita seperti ini ya mudah-mudahan Bu Sri Mulyani juga cepat bertindak sehingga kita nggak muter di situ, dan kita semangati supaya lebih maju lagi nih Bu Sri Mulyani. Nah, jadi kembali ke cerita itu, marilah kita fokus juga lagi ke soal COVID yang tadi di awal disampaikan 5.000. Koran Kompas tuh menyampaikan bahwa rumah sakit hampir penuh. Coba bayangin kalau penuh, telat antisipasinya, ini bahaya banget. Nah, karena kepanikan itu sekarang udah nggak ada, orang biasa aja gitu kan, walaupun terus naik sampai 500.000. Kepanikan tuh biasa aja, orang tetap kerja, nyari makan gitu kan, dan ya mengalir, kehidupan bangsa Indonesia mengalir. Bangsa Indonesia insya Allah adalah sesuai dengan falsafah hidupnya Pancasila gitu kan, pas hidup, pandangan hidup orang Indonesia kan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meninggal, sakit, kalau udah dijaga bener-bener ya memang itu proses yang harus dilewati gitu kan. Yang penting jaga kemanusiaan yang beradil dan beradab, jaga persatuan gitu kan. Kemudian juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Kita percaya sama wakil kita, tapi menyampaikan pada wakil dan mendorong wakil-wakil itu untuk terus berbuat baik. Dan terakhir,
Mari kita wujudkan keadilan sosial, Pak, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, konteksnya itu sekarang coba kita lihat serius ya. Kita tebak kapan COVID di negeri ini akan sampai 1 juta. Sekarang kan udah 500.000 lebih. Sampai 500.000 itu butuh waktu dari Maret sampai bulan November. Bulan apa COVID akan sampai 1 juta orang? Itu prediksi. Kalau sehari sekarang udah 6.000, berarti sebulan 180.000. Berarti masih ya 7 bulan lah ya. 7 bulan lagi. Kalau 7 bulan berarti sekarang November, Desember berarti bulan Juni. Bulan Juni baru 1 juta. Nah, tapi itu ada yang bilang juga karena tesnya yang belum banyak. Indonesia harusnya tesnya 100.000 sehari. Kalau tesnya 100.000 sehari bisa jadi malahan 10.000 gitu kan. Kalau 10.000 50 hari makin pendek lagi tuh. Kalau 20.000 karena 10% tuh kecenderungan yang positifnya itu. Berarti kalau di tes 100.000 sehari berarti 10 ribuan tiap hari nambah. Kalau 10 ribuan tiap hari nambah berarti kemampuan sembuhnya itu sekarang masih 3 ribuan. Berarti 7.000 nambah sehari. 7.000 nambah sehari sebulan saja udah 270.000. Sebulan saja itu ya betul udah 210.000 yang positifnya. Nah, ini bahaya gitu kan. Bahaya maksudnya kita harus terus jaga protokol, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian juga kalau menurut Pak Joko menggunakan Ovion gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini saya ingin menyemangati saudara-saudara saya, para medik, dokter, kemudian juga semua yang bisa menemukan herbal, penyembuh, dan yang lain-lain, supaya ini makin luar biasa. Sehingga bisa pada sembuh gitu kan, tertangani. Dan ini harusnya dijadikan peluang dan tantangan untuk negeri ini gitu kan. Jadi jangan kampanye lah zaman kayak ginian gitu kan, tapi mesti fight. Dan Andre Rahadian, ketua Iluni UI, bener, relawan itu harus dimurnikan gitu kan. Dimurnikan tuh artinya mengabdi bener gitu kan. Nah, coba kita bayangkan, sekarang harus disyukuri bisa tidak panik, tenang, bisa kerja. Orang ibadah masjid juga ngerti nggak penuh gitu kan, biasa gitu kan. Masyarakat makin berhati-hati, walaupun di kota-kota lain saya kira di daerah itu yang saya khawatir gitu kan. Di daerah itu, daerah di Indonesia tuh kan kadang-kadang sayangnya saya sekarang jarang keliling gitu kan, nggak ada yang bayarin keliling nih. Kalau saya dibayarin keliling-keliling ke berbagai wilayah di Indonesia kan bisa cerita begini lebih jelas lagi, dengan data-data, dengan pengamatan, dengan perasaan gitu kan. Saya nggak ada nih, lagi nggak ada yang bayarin saya keliling-keliling, mungkin karena mereka tahu saya lagi fokus juga nih supaya perampasan tanah bisa cepat dipahami oleh banyak pihak, kemudian bisa diselesaikan. Jadi belum ada nih yang ngajak-ngajak saya keliling ke daerah-daerah lagi nih untuk berbagai macam hal. Biasanya kan paling tidak ngobrol gitu kan, saya dapat honor juga lumayan kan. Tapi intinya lagi fokus di Jakarta nih dan sekelilingnya untuk perampasan tanah. Nah, balik lagi saudara-saudara sekalian, mari kita terus getarkan nurani anak-anak kita, keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu lah, karena itu juga saya kira tidak mudah dan itu juga tantangannya besar. Semua keluarga di Indonesia mari kita getarkan rumah kita masing-masing supaya lebih berhati-hati terhadap COVID ini. Dari rumah kita getarkan. Istri, anak, saudara, menantu, semua supaya lebih berhati-hati lagi. Ya, supaya lebih berhati-hati lagi terhadap COVID ini. Kemudian juga mari kita semangati negeri ini gitu kan dengan hal-hal yang positif. Jadi ini 2 minggu ini aura di WAG, aura di medsos, aura di banyak hal itu
rata-rata buang energi gitu kan. Selain kemarin ketika ada menteri ditangkap tuh semangat kebangsaan tuh muncul gitu kan. Dan ketika bupati wali kota ditangkap juga semangat persatuan itu muncul gitu kan, karena korupsi itu sebenarnya persoalan bangsa ini gitu kan, bukan yang lain-lain. Dan saya juga curiga juga gitu kan, siapapun yang pengen berantas dan bersemangat supaya korupsi ini diberantas, malah dia yang diberantas, dipersulit artinya. Saya punya persepsi seperti itu, tapi maksudnya jangan seperti itu gitu kan. Justru orang yang pengen beresin korupsi ini, termasuk di perampasan tanah, harusnya didukung oleh semua pihak. Karena diulang lagi, ketika itu hilang, bahaya banget gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar ini, banyak orang bilang gitu kan, termasuk Ahok kan bilang, Pak Jokowi kalau nggak dibantu sama para pengembang nggak bakal jadi presiden. Kalau saya sih nggak percaya tuh. Ini saya jujur nggak percaya. Dan kalau saya sih dengar omongan itu, saya malah berpikir itu nggak boleh dianggap sebagai salah satu cara supaya Pak Jokowi balas budi sama para pengembang. Maksudnya kalau pengembang baik ya dibantu gitu kan, diberi kesempatan. Tapi kalau pengembangnya ternyata banyak masalah dari masyarakat yang muncul gitu kan, mau nggak mau kan Pak Jokowi kan cinta keadilan, pasti Pak Jokowi pengen dan berniat pengen beresin juga gitu supaya benar. Jadi saya nggak setuju tuh bahwa Pak Jokowi menang itu gara-gara pengembang. Saya sih lebih setuju gara-gara yang milih. Mau pengembang besarnya kayak apa gitu kan, saya percaya kepada karena dipilih gitu kan. Saya nggak percaya gara-gara pengembang, apalagi gara-gara penambang, gara-gara pekebun, gara-gara konglomerat itu doang gitu kan, gara-gara oligarki, nggak percaya saya. Perkara mereka nyumbang, menggerakkan orang-orang untuk milih ya mungkin aja. Tapi terpilih itu karena masyarakat memilih, rakyat Indonesia memilih. Kemudian yang paling penting itu karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Itu kejadian gitu kan. Nah, saya ingin menyemangati ini karena kan beliau bilang bahwa di periode kedua ini nothing tulus, akan all out gitu kan. Nah, ini udah 1 tahun, mudah-mudahan Pak Jokowi makin all out. Nah, kemarin tuh ketika menteri ditangkap yang saya kira luar biasa gitu kan, beliau sebagai presiden seperti tidak tahu akan ada rencana itu gitu kan, seperti tidak tahu, tetapi menyampaikannya ya tegakkan dan teruskan proses hukum itu. Nah, itu cakep banget, itu cakep banget. Nah, semangat yang berikutnya adalah semoga ini tidak berhenti di situ gitu kan. Jadi besok-besok kalau ada di lingkarannya seperti itu, ya itu jangan juga berubah dari pernyataan dan sikap yang kemarin ini gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, justru beliau perlu menegaskan lagi gitu kan, berbicara secara terbuka bahwa perampasan tanah di negeri ini sungguh bahaya. Kalau hari ini tanah-tanah mereka itu yang dirampas, ketika dibiarkan maka tanah bapak dan ibu sekalian bisa dirampas juga. Dan kalau itu tetap dibiarkan, maka jangan salahkan suatu hari setelah saya, kata Pak Jokowi, tidak menjadi presiden lagi, suatu hari tanah air ini sudah terampas. Oh, keren banget Pak Jokowi bilang begitu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang seperti itu, wah pasti masyarakat yang dirampas tanahnya makin bersemangat, tentu memperjuangkannya dengan data-data yang kepemilikan yang benar, dengan cara-cara yang baik, dan dengan langkah-langkah yang baik. Dan saya melihat ini juga di BPN ada sebetulnya semangat seperti ini ada gitu kan. Dan ini harusnya didorong oleh Pak Jokowi supaya semangat pemberantasan terhadap mafia perampas tanah itu makin gencar. Nah, yang terakhir saya pengen nyampein ya, kenapa saya ngulang-ngulang begini sampai saya bilang jangan-jangan orang-orang yang dirampas tanah itu harus dijadiin pahlawan. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika sebuah bangsa tidak peka lagi melihat kebenaran, ketika Anda dan teman-teman Anda, termasuk saya juga, semua kita-kita yang bukan siapa-siapa tapi yang cinta terhadap negeri ini,
tidak lagi mau mengungkap kebenaran dan tidak peduli lagi terhadap penindasan serta penyengsaraan yang terjadi kepada berbagai korban. Karena contoh perampasan tanah itu contoh yang ada di depan mata saya gitu kan. Banyak contoh yang lain lah. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi menyampaikannya bukan dalam rangka mengeluh, bukan dalam rangka memfitnah, bukan dalam rangka menyalahkan, tapi menyampaikannya itu di dalam rangka supaya negeri ini lebih baik. Saya kira banyak sekali itu. Dan ini saatnya kita menyampaikan apa adanya. Termasuk juga misalnya saudara-saudara saya yang bekerja di luar negeri, jadi pekerja migran Indonesia. Ketika dia dikerjai menjadi ilegal di luar negeri, atau juga misalnya duta besarnya itu lebih menjadi amtenar, lebih menjadi bos, lebih menjadi pejabat, tetapi tidak melayani pekerja migran, tidak melayani para pedagang Indonesia yang ada di negara itu, pengusaha, pelajar, dan yang lain-lain. Sepertinya harus dilaporin tuh sama Bu Retno, sama Presiden juga. Karena para duta besar itu juga harus menjaga para pekerja migran Indonesia di negaranya mereka di mana jadi duta besar itu. Jadi yang konjen, yang ya semua orang Indonesia yang dibayari lah dari negeri ini, di luar negeri, itu harus begitu gitu kan, jaga. Nah, tetapi konteksnya adalah saya ingin ngajak gitu kan semua pihak. Marilah kita bicara, belajar apa adanya gitu kan, demi kebaikan negeri ini sendiri. Kalau bukan kita yang menyemangati, kalau bukan kita yang menyampaikan apa adanya, kalau bukan kita juga yang berbuat, kalau bukan kita juga yang menyemangati, kalau bukan kita yang mendoakan para pemimpin negeri ini, siapa lagi? Jadi hanya kepada kitalah kita berharap supaya negeri ini lebih baik dan makin baik. Nggak ada berharap sama orang lain. Nggak ada gunanya juga berharap sama bangsa lain. Karena pada dasarnya seluruh negeri itu bersaing, berkompetisi. Siapa yang menang, dia yang selamat. Siapa yang mampu melakukan banyak hal, dialah yang menang. Cilakanya bangsa kita ini sesuai dengan pembukaan undang-undang dasarnya, dan itu justru saya bangga banget sama para pendiri republik ini. Para pendiri republik ini justru menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang menjaga perdamaian dunia. Dan itu luar biasa, itu perlu kita syukuri. Itu modal bangsa yang sangat luar biasa, mahal dan sangat berharga. Marilah kita menjadi bangsa yang mendamaikan seluruh dunia dengan cara-cara yang kita yakini baik gitu kan. Baik itu ada di Pancasila. Pancasila itu mari kita amalkan. Kalau Pancasila diamalkan, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang makin terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan adil makmur tercapai. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga Anda justru merasa bermanfaat setelah lihat obrolan-obrolan ini. Kemudian Anda menyebarkan juga. Karena tujuan saya sebenarnya, saya berharap banget banyak usulan, banyak diskusi, banyak informasi, sehingga kita ini bisa saling melengkapi. Dimanapun Anda berada, ketika Anda mencintai negeri ini, Anda adalah saudara saya. Kita bersama-sama ingin menyelamatkan bangsa ini. Anda pun sebagai apa gitu kan, jangan pernah putus asa. Suatu hari semoga Anda menjadi seseorang yang dibanggakan dan bisa membantu banyak orang. Jadi teruslah berpikir positif dan teruslah berjuang. Karena dengan itu maka semuanya insya Allah akan menjadi lebih baik. Dan dunia ini diwujudkan, ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih baik gitu kan. Karena tantangan itu pasti lebih berat, zaman itu makin hari makin tidak mudah, tetapi itu sebetulnya caranya Allah yang saya yakini untuk membuat kita terus berbuat yang lebih baik lagi. Tidak ada hari tanpa semangat, tidak ada hari tanpa perjuangan, tidak ada hari tanpa kita harus memperbaiki diri. Jadi nggak ada yang paling baik, tidak usah juga merasa lebih baik dan apalagi paling baik.
Tapi komunikasi ini, dialog ini, cerita-cerita ini semoga bisa saling memperbaiki. Dan yang terakhir, marilah kita usahakan bahwa bukan hanya perampasan tanah yang bisa dituntaskan, bukan hanya krisis ekonomi ini yang bisa bangsa ini berhentikan dan kita menjadi bangsa yang selamat akibat krisis dan pandemi ini, tetapi marilah kita selamatkan agar rumah sakit tidak akan pernah penuh. Mari kita yakinkan diri kita, mari kita semangati kita semua. Nggak ada lagi yang akan lebih banyak lagi dari saudara-saudara kita yang kena COVID dan meninggal. Ayo cari jalannya, ayo cari syafaatnya dari niat baik para medik dan dokter, kemudian juga semua yang berkecimpung di dunia itu. Sekali lagi saya berharap dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar bangsa ini punya obatnya sendiri, bangsa ini punya minumannya sendiri, bangsa ini punya sesuatu yang bisa menyegarkan tubuhnya, menambah imunitas sehingga kita bisa sehat semua. Demikian, atas kesabaran dan keluar biasaan untuk melihat ini semua gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyemangati Anda menjadi lebih baik, kemudian Anda juga selamat dari pandemi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.